Ya rekan-rekan, kali ini saya akan mencoba untuk review water heater gas dan juga sekaligus cara pemasangan sistem input dan output dari water heater gas. Di sini saya menggunakan water heater gas Paloma. Ini water heater gasnya sudah saya pakai sejak tahun 2013 hingga saat ini belum ada masalah. Masalah yang ada hanya masalah karena ada akumulasi lumut yang terakumulasi di inlet water heater gas di sini ya. Kemudian ada juga masalah di regulator gas. Itu aja masalahnya rekan-rekan, tidak ada yang lain. Jadi saya pastikan untuk water heater gas ini cukup bandel ya, tidak ada masalah sampai saat ini. Dan juga pemakaiannya instan ya, kita buka keran airnya langsung menyala. Untuk water heater gas ini rekan-rekan harus memasang pompa booster. Kalau misalnya rekan-rekan tidak memasang pompa booster bisa saja, namun kurang maksimal ya kerja water heater gasnya. Sebelum pakai pompa booster, saya mengandalkan gravity dari tangki toren setinggi 5 meter. Waktu saya pakai tangki toren di ketinggian 5 meter, api yang ada di water heater ini akan menyala pada saat knob ini saya tempatkan di angka 1,5. Nah itu kelemahannya. Nah kalau pakai pompa booster, api yang ada di dalam water heater bisa nyala di posisi warm. Untuk water heater ini kita tidak perlu memakai keran mixer seperti ini ya rekan-rekan. Karena kalau pakai keran mixer seperti itu akan mengganggu sistem tekanan air yang ada di dalam water heater ini. Jadi sebaiknya kita mengatur panasnya lewat sini aja rekan-rekan. Makin ke sini aliran airnya, flow rate-nya semakin kecil, tetapi panasnya semakin panas ya. Kalau ke sini airnya makin deras, namun airnya di posisi warm. Kalau saya lebih nyaman di posisi warm. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat, ini langsung ke shower ya. Nah ini kurang rapi ya rekan-rekan, nanti akan coba saya rapikan sistem input dan sistem outputnya. Nah ini tadi rekan-rekan, masalah yang sering terjadi adalah adanya akumulasi lumut di dalam sini. Rekan-rekan bisa bersihkan rutin, cek apakah ada lumut yang terperangkap di saringan yang ada di sini. Nah rekan-rekan setiap 2 minggu sekali harus rutin ngecek di sini ya, agar sistem kerja dari water heater gas ini lebih maksimal. Jadi ini water heaternya made in Japan, merek Paloma, didistribusikan oleh ini PT Tata Bangun Semesta. Ini ada tempat service centernya cukup banyak ya di kota-kota, hampir di beberapa kota di Indonesia. Ini ada petunjuknya. Ini hanya berlaku di daerah dingin. Nah, cara memakainya teman-teman harus memastikan knob ini dalam keadaan tertekan ya, bukan lepas seperti ini, tapi harus tertekan. Ini untuk membersihkan orifice-nya, orifice yang ada di dalam sini. Kalau rekan-rekan pakai gas LPG, maka orifice ini akan sangat jarang kita lakukan. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan memakai suplai gas dari pipa PGN, biasanya banyak kotoran. Nah, itu perlu kita lakukan pembersihan orifice-nya seperti ini ya. Nah, ini untuk baterai. Kalau misalnya ini menyala, berarti itu pertanda baterai yang ada di water heater ini sudah soak. Nah, ini akan saya ganti rekan-rekan. Nanti akan saya tempatkan keran ganda ini di posisi di sini, di sampingnya di sini. Saya tidak akan membobok dinding, saya hanya merapikan sistem saluran masuk dan saluran keluar. Nah, untuk keran ini akan saya ganti dengan menggunakan keran model stop keran seperti ini ya rekan-rekan. Ini sering dipakai di toilet duduk untuk showernya. Nah, ini yang akan saya pakai untuk suplai air ke water heater gas. Nah, ini rekan-rekan, ini adalah elbow yang ditempel di dinding supaya ini yang akan menjadi tempat dari keran cabang. Nah, pemakaiannya seperti ini rekan-rekan, pemasangannya. Jadi keran cabangnya dipasang di elbow bracket ini. Ada 3 lubang visor nantinya yang akan ditempel di dinding. Yang ini akan disambung ke outlet water heater gas.
Rekan-rekan bisa juga memilih elbow bracket seperti ini atau elbow seated ya, bahasa di toko online. Pemasangannya seperti ini, dan ini ada 2 lubang visor yang membuat keran cabang kokoh untuk dipasang sebagai output dari water heater gas. Nah, ini rekan-rekan saya sudah pasang stop keran supply-nya, kemudian saya sambungkan dengan selang kaku. Selang kakunya saya sambungkan ke inlet dari water heater gas. Nah, ini rekan-rekan saya tes dulu water heater gasnya, apakah water heater gasnya berfungsi, dan ternyata berfungsi. Kemudian saya matikan. Nah, kemudian ini untuk keran cabangnya saya kasih seal tape sebanyak 30 lilitan, agak tebal supaya enak nantinya pada saat dipasang di elbow bracket seperti ini rekan-rekan. Kemudian saya pasang bagian flanknya akan dipasang di dinding nantinya. Nah, ini rekan-rekan saya siapkan selang kaku yang panjangnya 60 cm. Untuk selang shower saya sambungkan ke keran cabang. Kemudian untuk selang kaku saya pasangkan ke outlet water heater gas. Kemudian satunya saya pasang ke inlet keran cabang. Kemudian di sini saya kasih penanda rekan-rekan untuk lubang visornya, lubang sekrupnya. Ada 3 lubang sekrup. Nah, ini akan saya lepas dulu agar memudahkan saya dalam melakukan pembuatan lubang. Nah, ini saya kasih penanda untuk kedalaman sekrupnya. Kemudian 3 pola tadi saya lakukan pemboran dengan menggunakan mata bor 6 mm. Kemudian sarang visornya sebanyak 3 buah saya pasang, saya masukkan ke dalam lubangnya. Kemudian selang kakunya saya pasang di sisi outlet water heater gas. Dan sekrup cacingnya akan saya pasang di lubang visornya rekan-rekan. Ya rekan-rekan, begini tampilannya setelah saya mengganti saluran inlet dan outlet dari water heater gas. Rekan-rekan bisa lihat untuk air masuknya menggunakan stop keran seperti ini. Saya menggunakan merek Sun A ukuran setengah. Ini juga merek Sun A. Selang kaku ya. Selang kaku saya buat 2, satu ukuran 40 cm. Kemudian dikombinasikan dengan ukuran 25 cm. Kemudian sambungannya rekan-rekan bisa lihat ini merek Sun A juga, nipple setengah. Kemudian ini juga selang kaku yang ukuran 60 cm. Kemudian ini memakai shower extension ya, shower head. Kalau di toko online namanya shower head. Di sini saya kasih visor 3. Ini rekan-rekan bisa lihat 3, 1, 2, ada 3 di sini. Saya kasih visor supaya kokoh ya. Jadi airnya dari atas langsung ke keran cabang seperti ini, cabang 2. Kenapa saya pilih cabang 2 seperti ini? Supaya satu bisa ditampung di ember, satu lagi mengalir ke shower head seperti ini ya. Ini merek Toto, sedangkan keran-keran yang ini merek Sun A. Ini merek Sun A ya rekan-rekan. Ini merek Cina ya, saya kurang tahu mereknya apa. Saya beli dari toko online. Jadi di sini tidak perlu pakai seal tape lagi. Kemudian di outlet water heaternya juga tidak pakai seal tape lagi. Di sini juga tidak pakai seal tape, hanya mengandalkan seal karet. Di sini juga seal karet. Kemudian yang di sini juga seal karet. Yang ke dindingnya baru pakai seal tape. Ini di sini pakai seal tape.
Kemudian di sini juga pakai seal tape. Karena ini besi ketemu besi, maka lilitan seal tape-nya saya kasih 30 lilitan supaya enak kita ngatur orientasi dari si kran ini. Jadi ini kondisi normalnya selalu dalam keadaan terbuka ya, normally open untuk stop kran yang inletnya ini. Kemudian yang ini saya pilih model keramik supaya instan ya buka kerannya, misalnya seperti ini rekan-rekan. Ini saya buka, ini nyala. Nah ini langsung nyala nih water heaternya. Ini mati. Kalau kita pilih yang keran yang sebelumnya, yang spindle kerep, itu cukup lama buka kerannya, yang membuat ini tidak begitu sensitif ya rekan-rekan. Nah itu. Nah kalau misalnya kita mau menampung air hangat di ember, ya tinggal buka ini keran ini aja. Kalau kita bandingkan kondisi sebelum perbaikan, selang fleksibelnya langsung disambung ke bagian sini, ya kekurangannya kita tidak bisa kalau misalnya ini dipakai untuk bersihkan kaki atau bersihkan lantai pakai air hangat, ya fleksibelnya kurang begitu panjang. Nah kalau udah di sini bisa menjangkau semua tempat di kamar mandi. Nah kenapa saya tidak memakai keran mixer di sini? Karena keran mixer itu kurang efektif ya dalam mencampur air hangat ya. Mending seperti ini aja rekan-rekan, karena di sini sudah ada pilihan untuk temperatur airnya. Jadi tidak perlu lagi keran mixer, langsung kita atur di sini saja, gitu ya rekan-rekan. Kita atur di sini. Saya selalu posisikan di warm karena memang airnya sudah hangat dan lumayan deras. Airnya cukup enak di kulit ya, makanya saya bikin di posisi warm. Saya pakai pompa booster. Kalau nggak pakai pompa booster, maka pemanasnya baru nyala di posisi 1,5. Setelah saya pakai pompa, pemanasnya langsung menyala di posisi warm. Kalau misalnya panasnya masih kurang, kan bisa tambahin volume gasnya ke max atau di middle. Nah, untuk knob di sini kalau kita atur di max, alirannya tidak berkurang, hanya panasnya aja yang bertambah. Tapi kalau misalnya kita menambah panasnya dari sini, maka aliran air yang keluar dari water heater akan berkurang karena airnya dijepit ya. Semakin ke angka 5 airnya semakin dijepit. Tujuannya supaya retensi waktu melewati water heater ini semakin lama. Semakin lama air melewati water heater, maka airnya akan semakin panas. Semakin cepat air melewati water heater, maka airnya tidak begitu panas. Maka saya pilih di posisi warm, yaitu posisi paling deras. Jika kita ingin air dingin aja, maka tinggal tekan knob ini aja, knob water heaternya. Lepas aja seperti ini. Kalau mau air hangatnya, langsung ditekan ini ya, knobnya. Alasan saya pilih selang kaku karena luas penampangnya lebih besar dibandingkan yang selang fleksibel ya. Yang ini lebih luas, yang memungkinkan air lebih banyak, lebih deras masuk ke water heater. Saya pilih merek Sun-A juga karena Sun-A ini airnya cukup deras ya dibandingkan keran yang lain. Ini setara lah dengan merek Toto. Saya belum coba merek-merek seperti Wasar dan lain-lain, tapi kalau dibandingkan dengan keran Honda, maka keran ini lebih deras. Oke, rekan-rekan bisa beli seperti ini di toko online atau bisa juga impor dari Cina ya. Oke rekan-rekan, sekian dulu dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Kalau video ini cukup bermanfaat buat kalian, silahkan like, share, dan subscribe ya rekan-rekan. Terima kasih.